Baik, kita ke informasi selanjutnya. Seekor sapi milik peternak di Aceh Besar dipilih Presiden Joko Widodo untuk dikurbankan pada Idul Adha mendatang. Sapi tersebut memiliki bobot 1,1 ton. Namanya Putri Ijo. Sapi jenis Brahman ini menjadi pilihan Presiden Joko Widodo untuk berkurban pada Idul Adha mendatang. Ya, ternak berusia 5 tahun ini merupakan salah satu dari 3 sapi yang ditawarkan. Ini adalah kali ketiganya orang nomor 1 di Republik Indonesia menjatuhkan pilihan berkurbannya di peternakan sapi di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar. Bobotnya mencapai 1,1 ton. Orang biasa kan banyak, lumayan. Kalau presiden tu Indonesia cuma Aceh, cuma sama kami yang diambilnya. Kan bangga kali peternakan walaupun kecil-kecil kita. Kayak mana ni, bilang senang kali lah. Presiden udah alhamdulillah 3 kali ambil di tempat kita. Serangkaian pemeriksaan kesehatan pun dilakukan. Kondisinya sehat, tapi masih ada caplak di situ. Jadi karena ini bantuan presiden, jadi performansnya kan harus bagus. Nantinya hewan kurban presiden ini akan diantarkan ke Sekretariat Pemerintah Aceh yang kemudian diserahkan ke Pemkab Aceh Besar untuk dikurbankan. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Besar, Aceh. Ya waduh, nggak terasa nih ya Ustaz, Idul Adha akan tiba sebentar lagi. Nah Ustaz, sebenarnya bagaimana sih kita semestinya sebagai umat Islam menyambut kedatangan Hari Raya Idul Adha? Ya, dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah ya. Seperti kita ketahui bersama, bulan Dzulhijjah itu adalah bulan haji yang tahun ini sekali lagi jutaan orang harus menahan rasa rindunya untuk ke tanah suci karena pandemi, karena pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jemaah haji hanya untuk yang domestik ya. Nah, tetapi kita tidak boleh menyia-nyiakan ya pahala ibadah yang Allah sediakan di bulan Dzulhijjah ini. Jadi nanti ketika memasuki bulan Dzulhijjah itu, sambutlah kedatangan bulan tersebut dengan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, tasbih ya, terutama pada 10 hari yang pertama. Kemudian yang kedua, dianjurkan juga kita untuk memperbanyak puasa sunnah. Ibadah-ibadah sunnah itu sangat dianjurkan itu di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu. Dan yang ketiga, puncaknya itu pada tanggal 10 Dzulhijjah itu saat jamaah haji telah menyelesaikan puncak ibadah haji tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal 10 itu mereka menyembelih hewan kurban di Mina. Nah, kita yang tidak sedang berhaji pun dianjurkan untuk melakukan kurban ya, mengikuti jejak mereka itu. Nah, disinilah maka pada tanggal 10, 11, 12, 13, tanggal 10 sampai tanggal 13, hari terakhir hari-hari tasyrik itu, 4 hari ini disunnahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Dimanapun kita berada. Mereka yang sedang berhaji itu menyembelihnya di Mina, sementara kita yang tidak berhaji itu menyembelih di tempat masing-masing ya. Dan ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan, meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tradisi kurban ini kan memang sudah lama ya, sejak awal sejarah kemanusiaan itu. Jadi dulu 2 putra Nabi Adam itu kan mempersembahkan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada catatan bahwa kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang diberikan, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kita memang dianjurkan untuk memilih hewan yang terbaik. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah, yang terpenting adalah itu semua kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan ketundukan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang dipandang oleh Allah itu bukan soal gemuk kurusnya hewan tersebut, bukan soal darah yang menetes dari hewan tersebut, tetapi yang dinilai oleh Allah itu adalah keikhlasan dan ketakwaan dari yang melakukannya. Ya Ustaz, bicara mengenai kurban,
boleh gak nih Ustaz bisa diperjelas lagi? Sebenarnya kalau kita ingin berkurban sapi, kambing ataupun domba itu boleh satu orang atau boleh berapa orang gitu Ustaz? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu memang boleh untuk perorangan ya. Sehingga di keluarga itu bisa kita lakukan tahun ini mungkin berkorban untuk si fulan ya. Tetapi boleh juga dalam berkorban itu kita mengatasnamakan keluarga kita. Ya, bahkan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban itu pernah menyembelih 2 ekor kambing. Yang satu itu dia niatkan untuk keluarganya, yang satu lagi untuk umatnya. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkorban untuk umatnya. Umatnya itu dalam arti bukan hanya yang hidup pada masa beliau, tapi sampai akhir zaman itu sudah dalam tanda kutip dikurbankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking begitu cinta dan sayangnya beliau kepada umatnya itu. Jadi boleh kita menyembelih hewan kurban atas nama masing-masing kita dan boleh juga mengatasnamakan keluarga besar secara keseluruhan ya. Oke Ustaz, saya baru dapat info lagi nih dari Ustaz karena selama ini saya cuma tahu kalau saya mau menyembelih kambing ini cuma boleh untuk satu nama. Jadi misal untuk nama saya atau saya mau kurbankan untuk orang tua saya, tapi ternyata bisa untuk keluarga ataupun orang banyak gitu ya Ustaz ya. Betul. Jadi nggak harus sapi gitu ya Ustaz yang bisa 7 nama gitu ya Ustaz. Tidak harus sapi, tidak harus sapi. Oke, baik. Boleh kambing kita niatkan untuk keluarga kita. Ya baik, alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas informasinya cukup jelas dan mudah-mudahan pemirsa Ajwa TV juga jelas dengan informasi yang disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz Muklis Hanafi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.